Thank you. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan mengenai doa ya. Ada disiapkan PowerPoint-nya. Kita akan bahas pelan-pelan satu-satu ya supaya kita pulang boleh diberkati. Nah, hari ini kita belajar tentang the Lord Prayers, doa Bapa kami yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita mungkin juga doakan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, kita baca sama-sama ini ya. Satu klik lagi kita lihat di Matius pasal 6 ayat yang ke-8 itu berbicara mengenai doa Bapa kami. Yuk kita sama-sama bacakan doa Bapa kami ini. Matius 6 ayat 8 sampai 13. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-6, pasal 6 ayat 8 mulai berkata begini, maka saya kutip. Jangan balikin ayat itu, ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Jangan kamu seperti mereka. Nah, artinya di sini diperbandingkan. Jangan kamu seperti si A, si B, si C. Artinya sedang membandingkan. Nah, ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus waktu murid-muridnya tanya, Bapak, kalau kami berdoa guru, kira-kira doanya gimana sih? Nah, Tuhan Yesus jawab. Ayat 8 berkata, jangan kamu seperti mereka. Mereka itu siapa? Nah, kalau kita baca konteksnya, yaitu dia berbicara kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam yang pada waktu itu mereka berdoanya lebih mementingkan lahiriah. Salah satu contoh dibilang di sini, karena Bapakmu mengetahui apa yang diperlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebelum kamu berdoa, Bapak kamu udah tahu. Artinya dia lebih lihat isi hati kita. Di hati kamu tuh sebelum keluar diucapkan di mulut, Bapakmu di surga tuh udah tahu. Maka gak usah pakai action. Gak usah yang aneh-aneh. Gak usah yang neko-neko. Karena ayat sebelum itu juga ngomong, kamu kalau berdoa itu berdoanya bertele-tele. Jangan kata zaman dulu, zaman sekarang juga ada. Ada kan? Kalau di meja makan tuh orang doanya lama loh, ada loh. Bapak di surga. Terima kasih buat makanan hari ini. Kami teringat beras-beras ini Tuhan jeripaya oleh petani-petani. Dan Tuhan kami juga ingat saat ini pupuk harganya sedang naik Tuhan. Ini terjadi korupsi yang besar-besar. Kami juga berdoa tuh bangsa dan negara hancurkan korupsi Tuhan. Dari makan sampai korupsi. Itu panjang terus. Kadang-kadang orang yang makan bilang, lu doa lama banget gue udah lapar. Ada kan orang yang doa muter-muter. Panjang doanya gak salah. Masuk ke kamar, kamu tuh urusan sama Tuhan berdua tuh berjam-jam gak apa-apa. Dan juga Tuhan tuh gak lihat itunya gitu loh. Doa panjang tuh gak salah, lu jangan salah. Yang salah tuh kadang-kadang pada waktu itu zaman dulu tuh mereka itu doanya untuk performance, untuk dilihat orang. Hebat lu dia doanya lu panjang banget. Dan kata-katanya kelihatannya doanya berpendidikan dia loh. Ada kan yang doanya tertata, terstruktur, terarah gitu saudara. Jadi untuk menunjukkan siapa dia gitu loh. Nah kebanyakan doa pada waktu itu tuh mereka itu menunjukkan. Tuhan bilang Bapak di surga tuh gak suka doa-doa yang begitu. Doa di pinggir jalan katanya. Supaya apa? Dilihat orang sekali lagi. Jadi doa yang diajarkan saat ini praktis. Tapi juga bukan berarti doa Bapa kami ini seperti mantra
yang memang harus begini berdoanya. Kita ikutin doa begini nggak apa-apa, tapi minimal kita tahu pattern berdoa yang Tuhan ajarkan kurang lebih seperti ini. Tapi kalau jika kamu nggak tahu mau doa apa, saya anjurkan lebih baik doa Bapa kami, doanya udah lengkap. Gitu. Nah misalnya diajarin gini, yang pertama. Boleh masuk poin yang pertama nih, klik boleh yang pertama, masukin break. Doa yang pertama, Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Bapak. Kenapa Bapak? Udah beda saudara. Kalau mereka yang dulu itu mengenal Tuhannya yang di atas didoakan. Itu sebagai Tuhan yang kudusnya itu jauh. Kudusnya itu aduh kita bayangkan aja dah. Musa waktu berhadapan dia di Gunung Sinai ingat. Suara Tuhan berkata, Musa tanah yang kamu injak itu kudus. Buka kasut kamu. Dan dia gak bisa lihat Tuhan langsung. Maka lewat semak yang kebakar. Belukar yang kebakar. Karena dia begitu melihat orang ngeliatnya langsung mati pada waktu itu. Kita lihat orang salah pegang tabut perjanjian saudara. Mati. Salah kasih api dari api asing di dalam bait Allah. Mati. Jadi orang pada waktu itu tuh kenal tuh Allah yang kelihatannya dalam tanda kutip pemarah, sadis. Pokoknya salah sedikit dicabut nyamanya. Dan ada yang sampai sekarang orang mengenal Tuhan seperti itu. Aduh Tuhan kayaknya pokoknya saya gak boleh salah dikit ya kalau sedikit dihajar. Kayaknya Tuhan tuh selalu pegang rotan. Siap mukul, ke gereja aja begini nih. Yang main handphone tangannya pak gitu. Pokoknya galak kayak mengenal konsep tuh Tuhan yang seperti itu. Maka Tuhan Yesus memperkenalkan. Kalau kamu berdoa jangan seperti mereka. Mereka lihat itu Tuhannya jauh gitu. Enggak. Doanya sebegini. Bapa kami yang di surga. Yang pertama kenal Bapa. Nah kata Bapa itu tuh betul-betul resep betul bagi saya gitu. Kenapa kita bisa panggil dia Bapak? Oke, satu alasan dulu kita lihat dasar ayat Alkitabnya. Yang pertama, Matius 3 ayat 17. Tuhan Yesus sebagai anak Allah dalam wujud manusia. Ya, dikutip dalam Matius 3 ayat 17 begini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu Tuhan Yesus dibaptis. Dari situ kita kenal, oh ini. Maka kita ada konsep Tritunggal, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Maka sekarang lagi viral, ada pendeta yang khotbah, Yesus bukan Tuhan, lagi ramai. Ya dia Tuhan. Cuman Allah hadir dia sebagai wujud manusia, waktu dibaptis, Bapak di surga dalam arti Tuhan sendiri yang mendeklar inilah anakku yang kukasihi. Udah mulai pakai di istilah Bapak dan anak. Kenapa dipakai itu? Oke yang berikutnya lagi ya. Yohanes 1 ayat 12. Ketika kita percaya diangkat menjadi anak-anaknya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Yaitu menerima siapa? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka dia diberi kuasa, diberi power, diberi otoritas. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita anak, dia Bapa. Artinya setiap orang Kristen yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Dia berhak memanggil Allah Tuhan yang di atas pencipta langit dan bumi sebagai Bapa. Saya kalau doa lebih senang pakai kata Bapa. Itu tunjukkan apa? Karena Tuhan bilang, you udah bukan lagi jauh di sana Bapak, akrab dekat gitu loh. Makanya dia kata Bapak dan anak, yang Tuhan inginkan apa? Komunikasi, relationship. Saya waktu punya anak kecil, anak saya udah gede kan 30, yang kedua 29, 30 tahun depan, 29, 27. Waktu dia kecil, saya sering ajak shopping center kan, terutama kalau summer, apalagi di Australia summer panas. Tempat yang paling kita berteduh, aman, gratis, enak, mall. Jadi sama istri sering ke mall, bawa anak tuh 2, jalan masuk ke mall. Kalau di mall kan anak adem,
Tapi saya sebagai suami kan kadang-kadang nggak suka kalau saya tuh laki-laki kalau mau belanja datang ke mall mau belanja apa tisu langsung ke supermarket beli tisu pulang selesai. Kalau istri saya nggak beli tisu pulang bisa beli apa lagi yang lain. Dia muter-muter seneng. Nah karena dia suka muter-muter jadi saya yang jagain anak dua nih. Main di tempat yang ya common area-nya gitu. Saya duduk liatin anak saya. Yang satu masih dia duduk, saya masih kecil, saya duduk pegang sini. Yang satu saya liatin, duduk dia jalan. Begitu jalan saya liatin saudara. Dan anak saya perhatiin setiap beberapa menit gitu, saudara. Mungkin beberapa detik gitu saudara. Mungkin paling lama 1 menit, dia selalu ngeliat di mana saya duduk. Oh masih ada bapaknya. Dia main lagi. Oh papa masih di situ. Dia jalan lagi masuk ke toko lain, dia lihat lagi. Oh masih ada papa jalan. Satu saat saya tadi duduk, saya pindah. Karena saya lihat, iya ada barang menarik juga nih. Saya bawa anak yang kecil jalan masuk ke toko itu. Tapi sekarang gantian papanya yang liatin anaknya. Lihat barang, lihat anak saya masih ada di situ. Oh anak saya masih situ. Tapi anak saya pas dia balik. Loh kok kursinya gak ada papa. Papa di mana dilihat lagi. Dia mulai dekat lagi. Kok gak ada bapak. Mukanya udah berubah. Pengen nangis. Begitu saya lihat. Ya udah mau nangis saya lari lagi deketin. Saya lihat anak saya. Itu artinya apa? Kalau bapak sama anak, dia gak bisa jauh. Maka waktu Tuhan bilang kamu doa sama bapak tuh, kalau kita anak kita gak bisa jauh dari dia. Kayaknya jauh dari Tuhan tuh kita rasa gak aman, risih rasanya. Aku gak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Tapi begitu anak saya gede, remaja, mau dekat sama bapaknya? Gak mau. Gak mau loh. Kalau bapaknya pergi, dulu kalau bapaknya pergi saya masih ingat tuh, wah ditarik, oh ikut. Kalau saya mau pergi, numpet dulu. Cek, lihat ya. Hilang aja saudara. Sekarang, di depan dia bolak-balik kita mau pergi gitu saudara ya. Pergi deh sana pergi. Ngapain lu pergi aja. Bentrok terus loh saudara. Dan anak saya waktu anak remaja nggak bagus hubungan sama saya, relationshipnya hancur. Saya nggak bisa banyak saksian karena masih banyak saya mau sampaikan. Sampai satu titik anak saya nggak mau ke gereja. Saudara bayangin nggak anak pendeta nggak mau ke gereja? Malu nggak saya? Malu loh. Satu saat lagi saya temuin anak saya dia ngerokok. Udah mulai ngerokok. Ketangkep saya. Kan biasa pasti reaksi kita pengen marah gitu kan. Pengen, lu jangan ngerokok dong. Saudara dilarang. Tambah ngelawan. Tadi numpet-numpet di belakang saya ngerokok. Karena saya larang dia tambah berani. Dia ngerokok depan kita. Bukan 1 batang, 10 batang. Tambah pusing lu. Ayo mau apa lu. Dan satu titik. Bapak gak bisa buat apa-apa. Saya ngerasain. Coba saya udah deketin anak saya bilang. Namanya Esther yang kedua. Saya udah minta izin dia, boleh gak kalau papa khotbah, papa saksiin? It's okay. Saya ngomong sama dia, Sir, boleh gak ya? Kalau kamu ngerokok, ya udahlah papa gak bisa larang kamu. Itu keputusan kamu. Tapi kalau ngerokok di belakang ya, kalau di rumah tuh di belakang, papa siapin kursi. Papa malu, papa pendeta. Dan you know, papa pastor and pastor Indonesian congregation. As you know, Indonesian people very bad with gossip. Please have mercy on me. If one of our congregation know that you smoking, travel around that news, maybe until Sydney, you know, Pastor Daniel Ong punya anak, kacau, brengsek, segala macam. Itu Indonesia. Tawa lagi. Ngalamin gitu loh saudara. Coba, kan biasa di sini mama bule, ngindep-ngindep mau minum gitu. Gak mau ke gereja. Saya ngerasain tuh saudara. Sekolah, gak mau sekolah. Aduh. Satu saat, lagi bergumul seperti ini, saya belajar kata-kata Bapak ini saudara. Biasa lagi
lagi galau sedih. Tahun itu tahun yang buat saya down banget. Saya banyak doa, saya banyak hampirin Tuhan. Salah apa? Karena kita rasa bersalah dulu. Salah apa sih saya Tuhan? Saya cari sekolah-sekolah yang terbaik lah. Cari teman-teman yang terbaik. Anak kecil masih kecil dibawa ke sekolah minggu. Udah pokoknya bagian saya udah baik. Kalau mau berantem sama istri pun saya numpet-numpet di belakang. Kalau bisa nggak di depan anak. Supaya jangan efek ke dia. Saya udah lakukan yang terbaik. Kenapa sih Tuhan baru seperti ini? Ya dia bilang itu mesti happen ya happen aja. Cuman Tuhan kasih saya jawaban begini. Baca Alkitab Lukas 15 tentang anak yang terhilang. Baca ya biasa aja ceritanya, cuman anak itu minta hartanya. Tiba-tiba seperti saya dialog. Anak lu udah minta harta lu setengah belum? Belum. Anak baik. Ini di Alkitab ceritanya. Ini minta hartanya setengah. Ya dia belum. Udah tinggalin rumah belum? Belum. Masih di rumah. Itu anak baik masih mau tinggal di rumah. Lihat di Alkitab. Udah minta hartanya setengah. Dihabisin. Difoya-foyain. Mabok. Sampai gak punya apa-apa. Sampai kerja menjadi penjaga babi. Begitu kelaparan mau makan makanan babi. Anak lu masih makan babi. Masih enak. Ya pikir-pikir benar juga ya. Saya bilang ya Tuhan. Di situ saya belajar mengasihi anak saya. Dia mau ngerokok, itu saya siapin tempat betul-betul. Rokok. Jadi kalau bisa jangan banyak-banyak lah, ganggu kesehatan kamu. Minum ya jangan banyak-banyak, jangan sampai mabok, gak bagus. Diam aja. Tapi dengan anugerah Tuhan saudara. Justru waktu saya izinin gitu, udahlah terserah nama Tuhan, saya gak bisa kontrol, saya gak bisa paksa. 1 bulan kemudian ngerokoknya berhenti. Yang saya tahu minuman yang kedua dia bilang saya gak bisa minum. Begitu minum body saya reject katanya. Kayak merah alergi. Udah gak usah bergumul lagi. Selesai. 7 tahun kemudian dia baru balik kepada Tuhan, baru balik ke gereja. Waktu COVID kemarin tahun 2000. Sebelumnya dia juga udah ke gereja, ada apa, terus cari kerjaan di Perth nggak dapat kan, Perth kota kecil tuh. Dia mau kerja ini, cari Erik dapat di Jakarta ke Indonesia. Dapat di Indonesia kerja, pas COVID itu bulan Maret di Indonesia mulai rame tuh, tahun 2020. Nggak mau pulang loh saudara. Saya bilang pulang, nggak mau pulang. Dia bilang I'm enjoy Jakarta. Indonesia is nice, more than Perth. Dia tinggal di apartemen. Dia bilang if I need clean, I just open the app, go clean, come. I just press the button, go clean, come. 2 hours book, just clean enough. I'm hungry, just press the button, go food come. Enjoy life. If I live in Perth katanya, I press go clean, not come, I clean. Nggak mau pulang. Ada bilang Tuhan lagi bilang papa dia nggak mau pulang udah. Detik terakhir Indonesia mulai itu lockdown, mulai work from home, dia baru pulang. Pulang Australia udah kena karantina tuh. Saya kena karantina 2 minggu. Tapi dalam masa 2020 itu Tuhan bicara sama dia. Bulan Juli tahun 2020 pas 7 tahun. Tuhan visiting dia sekali lagi dan dia lahir baru kembali. Dan bertobat sama Tuhan balik. Di situ saya belajar hati Bapa, saudara. Waduh, hati saya di situ baru belajar bagaimana mengasihi. Pokoknya anak you seperti apa tuh, you mesti terima. Di situ saya belajar hati Bapa. Aduh. Waktu 2 bapak kami itu saya ngerti itu. Saya ingat waktu dia struggling mau cari kerjaan, saudara. Pagi itu dia senang fotografer, saya ingat tuh. Dia belum ada pengalaman, kan orang gak mau pakai dia gitu. Sampai saya temuin jemaat pas ada yang ulang tahun, dia undang saya. Saya bilang, saya kasih hadiah. Tapi hadiahnya fotografer ya, anak saya yang fotoin kamu. Saya kasih hadiahnya, nih misalnya $150, lu kasih bayar anak gua gitu aja. Karena saya untuk menolong dia untuk confident. Sampai saya buat seperti itu. Jadi saya bayangkan tuh Bapak di surga seperti itu. Dia bilang, aduh anakku kasihan nih.
Nggak ada kerjaan, dia perhitungin siapa nih, nanti ketemu siapa, diatur demikian. Maka waktu kita berdoa bilang, Bapa kami yang di sorga. Dia dekat di sana. Saya udah ngerasain gitu saudara. Dia diajarin Bapak. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Dia bilang, datanglah kerajaanmu. Nah, berbicara mengenai kerajaan, itu ada 3 hal. Oke, kita boleh klik satu lagi. Bicara soal kerajaan ada 3 hal. Kerajaan yang pertama tuh dia berbicara tentang kerajaan yang sudah ada di masa lalu. The past. Berbicara past tense kalau kita ada di bahasa Inggrisnya. Misalnya contoh, dia berkata bahwa Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan. Itu jelas di ayat itu. Bahkan aku ada sebelum Abraham ada. Maka dia ikut mencipta. Maka di istilah Tritunggal itu ada Bapa, Anak. Pada mulanya adalah firman dan firman itu sudah ada bahkan sebelum Abraham. Jadi berbicara kerajaan, kerajaanmu datang, kita ikut yang di belakang pas itu. Bapak ikut bekerja zaman dulu. Termasuk anak saya yang dulu, kenapa dia seperti itu 7 tahun yang lalu. Itu dalam konteks Bapak mengerti, Bapak tahu, Bapak peduli. Dan setelah 7 tahun pengalaman anak saya itu justru hampir semua orang yang punya anak remaja di Australia ini dia ngadepin struggling. Hampir semuanya. Sebelum saya pergi ke sini terbang, ada 1 orang datang ke rumah saya konseling anak remajanya. Semua tim lagi bermasalah. Jadi saya udah ngalamin seperti itu. Oh, saya diizinin dulu. Saya ngalamin seperti itu supaya saya bisa ngerti. Ikut terlibat pas, masa pas kita dia ikut. Dia tahu. Lalu dia berbicara juga tentang kerajaan sebagai hadiah. Kerajaan Allah katanya ada di tengah-tengah kamu. Dia berbicara the present. Jadi oleh karena itu kerajaan Allah adalah realitas saat ini, di sini dan saat ini. Dan saat ini juga dia berbicara tentang kerajaan Allah. Saya ada di hari ini, khotbah di tempat ini. Juga dalam konteks kerajaan Allah, dia ikut terlibat. Kerajaan itu berbicara sesuatu yang... Jadi kontrasnya begini saudara. Kalau Bapak kan lembut hati Bapak kayak tadi. Kayak anak saya seperti itu, aduh. Nggak rela gitu lihat anak menderita. Kalau bisa beri yang terbaik buat anak. Supaya kalau bapaknya menderita, kalau perlu anak nggak menderita, kurang lebih begitu dah. Punya hati Bapak gitu saudara, kasih. Tapi dia juga berkata, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Nah kalau bicara kerajaan itu berbicara tentang sesuatu power yang juga bisa tolak. Ingat gak kita kalau pernah nonton film-film kerajaan kan? Waktu saya dulu anak remaja tuh seneng nonton film kerajaan tuh. Iya kan? Film Chinese tuh, Cina kuno itu kan selalu bicara kerajaan kan. Wah lihat raja aja. Bos Tuhan nggak berani natap, lihat tuh jalannya mundur-mundur gini gitu kan. Pokoknya raja udah putusin, nggak ada yang bisa tolak. Jadi artinya kadang-kadang Tuhan force kita ada satu keputusan yang dia putusin kita nggak bisa tolak, nggak bisa lawan. Hanya terima datang kerajaanmu Tuhan. Yang mungkin saat ini terjadi atau masa lalu terjadi, dia ikut terlibat memutuskan walaupun kita nggak kehendakin itu. Dan juga yang akan datang. Dia berbicara tentang kerajaan Allah sebagai masa depan, the future. Karena dia mengajar orang berdoa untuk datang kerajaan. Maka waktu kita doa Bapa kami, kita merasakan kasih dia. Bahwa dia peduli, dia memperhatikan. Dia bekerja sampai hari ini. Dan datang kerajaan. Juga berbicara yang lalu, yang saat ini dia juga akan datang. Artinya kita disadarkan, setuju gak setuju satu-satuan Yesus datang menjemput kita. Dan kalau orang udah ramalin ini, ngelihat zaman saat ini ya, kalau saudara perhatikan ngamatin juga, semua sepakat bahwa gak lama lagi. Dengan artificial intelligence saudara ya, saudara lihat sekarang, itu ngeri loh. Lalu kitab Wahyu udah ada ngomong juga kan, nanti akhir zaman salah satu patung bisa bicara. Lalu sekarang kan artificial intelligence udah bisa menggunakan patung berbicara. Robot-robot. Patung benda mati dia bisa bicara. Bahkan dia bisa lebih pintar dari kita. Saya nonton satu dokumenter mengenai artificial intelligence. Misalnya seorang pilot. Dia pilot dari Inggris.
Udah perang berapa perang, jam terbangnya udah tinggi. Udah sekarang udah jadi instruktur segala macam. Dites ngelawan AI, pilot. Dia ini udah dilatih, jam latih untuk bisa sampai segitu harus berapa ratus jam terbang, latihannya sekian saudara. Tapi AI, pilotnya ini AI, dia kan AI tergantung data yang dimasukin. Pakai data manuver pesawat begini, pesawat gini, lalu diadu saudara. Kalah loh manusia. Dia bilang, karena waktu dia terbang style begini dia bilang kan mesin itu nggak ada rasa, nggak ada perasaannya. Jadi yang berani counternya itu gimana? Skornya menang benar AI. Jadi bayangin nanti kalau perang udah gak ada pilotnya, udah bukan manusia lagi. Jadi saya ikut percaya gitu loh. Nggak lama lagi. The future, waktu ingat kerajaan Tuhan tuh udah ngomong ya, setiap kamu doa selain Bapak yang baik, kamu juga ingat tuh kerajaannya, kamu setuju tidak setuju, siap tidak siap, kamu mau percaya atau tidak percaya, dia tetap datang. Oke, lalu yang berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Wow, asik nih, bumi seperti di surga. Jadi kita dilatih. Nah, berbicara mengenai jadilah kehendakmu. Nah, ini orang yang sering kali pertanyakan, kehendak Tuhan yang mana? Oke, nah kita belajar beberapa jenis kehendak Tuhan. Oke, yang pertama, kehendak Tuhan yang rahasia. God secret will. Firman Tuhan di dalam Ulangan 29 ayat 29, dia berkata begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Bahasa Inggris saya bilang, the secret things belong to the Lord our God. Jadi sesuatu yang kita nggak mengerti, sesuatu yang menjadi rahasia, sesuatu yang menjadi secret, itu milik Tuhan. Hidup kita menjadi problem dan problem itu membesar ketika kita mulai menjadi Tuhan. Kita coba untuk mengerti segala sesuatu. Coba perhatikan. Begitu kita mau coba segala sesuatu itu kita mengerti dan baru kita percaya. Kalau gue nggak bisa ngerti, gue nggak percaya. Kalau gue belum lihat, gue gak percaya. Kan kita mau jadi Tuhan. Sebab buat saya seperti ini. Saudara lihat mobil Tesla kan sekarang mobil yang canggih lah sekarang. Dia bisa jalan sendiri. Ya kan? Dengan fitur-fiturnya itu yang luar biasa. Lalu manusia bisa mengerti nggak kenapa Tesla bisa jalan ini? Bisa, dia bawa kau begini karena begini ada program begini, ada dimasukin artificial intelligence-nya begini, maka dia bisa tahu lampu merah dia bisa jalan, bisa ini begini, dia tahu lewat garis dia bisa bunyi, itu semua udah diprogram, bisa dijelasin. Begitu dia udah bisa dijelasin, diurai, artinya dia bukan pencipta, dia yang diciptakan. Jadi begitu yang diciptakan mau mengerti sang pencipta, itu jadi masalah. Maka ada sesuatu secret dari Tuhan, dia itu belong Tuhan, itulah Tuhan. Itu yang pertama, kehendak Tuhan yang rahasia. Yang berikutnya, yang kedua, kehendak Allah yang dinyatakan. God's revealed will, dia nyatakan kehendaknya. Dan ada juga kan tadi di Ulangan 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, yang sudah dinyatakan, yang sudah dibukakan, ialah bagi kita. Apa itu? Firman yang udah tertulis. Yang memang kita boleh tahu. Kita boleh ngerti. Kita boleh praktekkan. Misalnya apa? Efesus 6. Misalnya contohnya Efesus 6. Itu jelas firman Tuhan bilang, ya udah ini udah dinyatakan. Kadang-kadang yang udah dinyatakan aja kita masih tidak mau melakukan. Misalnya apa yang udah dilakukan di sini? Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Udah pokoknya orang tua
hormatin. Itu perintah Tuhan. Udah dinyatakan. Yang kedua, hormatilah ayah ibumu ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita disuruh, kalau kita berbakti menghormati orang tua, kita akan panjang umur, kita akan diberkatin. Ya udah lakukan, praktekkan. Salah satu saya percaya hidup saya diberkatin, ya saya berbakti sama orang tua saya. Termasuk istri saya. Begitu kita menikah, hormatin juga papa mama mertua loh. Saya belajar. Saya ingat masih tinggal di Indonesia dulu waktu menikah sama istri saya. Kalau saya bawa duren buat papa mama saya pasti bawa duren buat papa mertua saya. Sama. Harus latih gitu loh. Karena udah punya dua orang tua. Kan sering kali jadi ribut gitu kan. Giliran papa mama sendiri bawa duren. Papa mama mertua kasih pete. Jadi masalah tuh. Itu jadi masalah. Jadi situ masalahnya kan. Kita mulai tidak mengasihi dengan pilih kasih. Saya belajar loh praktekin itu. Saya praktekin itu. Karena dua-dua pihak jadi bisa sama-sama kita diberkatin. Nggak ada masalah kan kalau kita udah mulai praktekin firman Tuhan. Pasti kita diberkatin. Jadi dia praktekin itu. Oke, yang berikutnya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga. Misalnya contoh firman Tuhan. Bukan nih satu lagi dulu. Ada satu klik bagus ini. Misalnya peraturan pemerintah. Kita harus tatin gak peraturan pemerintah? Bagaimana kalau dia bertentangan dengan firman Tuhan? Harus gak kita praktekin? Nah kita lihat di sini saudara. Roma 13 ayat 1-7 menyatakan gini. Setiap orang harus tunduk kepada penguasa yang memerintah. Karena tidak ada penguasa kecuali yang telah ditetapkan Allah. Otoritas yang ada telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa segala otoritas pemerintah ini seizin Tuhan. Kalau kita tinggal di Australia, pemerintah Australia mengeluarkan suatu hukum, undang-undang apapun, itu Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Ya udah kita disuruh ikutin. Cuman kapan kita bisa tidak mengikuti firman Tuhan? Kan kita banyak yang struggling di sini kan. Dengan hukum same sex marriage lah. Dengan yang aneh-aneh yang keluar gini buat kita segala macam. Kita ada taatin atau enggak gitu kan. Nah ini ada satu firman Tuhan jawab. Ya, oke coba kita lihat berikutnya. Yang berikutnya kliknya. Ini ada satu contoh di Kisah Para Rasul. Pasal 5 ayat 27 sampai 29. Kisah nyatanya begini saudara. Setelah membawa rasul-rasul itu, mereka menghadap mereka ke Sanhedrin. Ya, untuk ditanyai oleh imam besar. Jadi pada waktu itu penguasanya adalah Sanhedrin yang dipimpin oleh imam besar. Nah, kami memberikan perintah tegas untuk tidak mengajar dalam nama Yesus katanya. Namun kalian telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran Yesus dan bertekad untuk membuat kami bersalah atas darah orang ini. Petrus dan rasul-rasul lainnya menjawab, kita harus mentaatin Allah daripada manusia. Jadi ketika hukum itu melawan hukum Tuhan, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada ke manusia. Kalau firman Tuhan ngomong, kita praktekin, pasti Tuhan membackup kita, Tuhan menolong kita. Oke? Ya, peraturan pemerintah udah. Lalu yang berikutnya, yang ketiga. Kehendak Allah yang dilihat, God discerns will. Apa yang maksud dengan kehendak Allah yang dilihat? Tadi kehendak Allah yang secret, ada kehendak Allah yang dinyatakan, karena ada kehendak Allah yang bisa dilihat, didiscern gitu ya. Oke, kita ambil satu ayatnya di sini. Ini Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat ini mulai berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini punya sistemnya sendiri. Dunia ini punya polanya sendiri untuk mengambil keputusan. Kita jangan ikutin dia. Nah ini firman Tuhan bilang, tapi perbaruin pikiranmu. Yang pikiran ini mesti diperbaruin dulu.
dengan pikiran Kristus. Lalu di sini dibedakan yang baik bagi dunia belum tentu dia berkenan kepada Tuhan. Dia sempurna di mata dunia tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Misalnya ada satu contoh. Ini satu ilustrasi tapi biar membuka pikiran kita. Ada satu saat akhir zaman, udah pengadilan, masuk surga, lalu Tuhan kasih reward. Lalu datang seorang pendeta, masuk surga, lalu malaikat bilang, sahabat hambaku, engkau telah melayani Tuhan dengan setia, ini hadiahnya, 1 mahkota dikasih. Dia masuk, wah dia senang bangga banget pendeta. Lalu yang berikutnya supir bis, dia datang. Wey, supir bus ini luar biasa, kamu juga hambaku yang setia. Kasih 2 mahkota. Pendetanya lalu bilang, gila, gue melayani Tuhan, pagi doa, siang doa, besuk, masuk penjara, keluar penjara. Ini supir bus doang mau dapat 2 mahkota. Protes, malaikat protes. Gak adil. Buat pendeta itu gak baik. Masa saya dapat 1, dia dapat 2. Gak sempurna. Dia pakai pikiran manusia. Tapi pekerjaan yang berkenan belum tentu pendeta supir bis lebih berkenan di depan Tuhan. Lalu malaikat jelasin kenapa. Supir bus itu waktu dia bawa bus, dia ngebut. Tikungan dia kencang. Yang naik bus itu berteriak, Tuhan tolong. Dia doa. Dia cari Tuhan. Banyak yang bertobat. Tapi lu pendeta waktu khotbah banyak yang tidur. Kita pikir pendeta itu lebih berkenan. Tapi kadang-kadang belum tentu di depan Tuhan. Maka yang Tuhan sering marah akhir zaman itu apa? Bukan orang yang berseru-seru nama-nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru nama Tuhan paling banyak? Pendeta. Makanya jangan bangga dulu jadi pendeta segala belum tentu. Mahkota kita cuma 1. Super bus bisa dapat 2. Termasuk apapun yang saudara sedang lakukan ini. Jadi yang paling berkenan hari ini. Kita cari kehendak Tuhan. Amin. Yuk saya mau ajak saudara berdoa saat ini. Saya nggak sambungin lagi saudara ya. Masih ada di bawahnya lain kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada pemimpin praise and worship mau naik kita nyanyikan pujian yang sudah dipersiapkan. Yuk hari ini hanya saya ingin bawa atmosfer doa. Doa yuk kita doa, kita doa. Dan doa bukan Tuhan yang jauh tapi Tuhan yang dekat. Dia seperti Bapa kita. Terima kasih Tuhan Yesus.